Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fasma'u aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Tsumma man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia tersebut, kita alhamdulillah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju musala yang kita cintai ini. Ya begitu Ibu dan Bapak, itu atau yang disebut dua arkan. Ada apa? Dua rukun. Nah, di dalam agama kita ada dua rukun yang setia memayungi kita. Cie tonggaknya, cie payuang. Ambo berdasarkan cara untuk pandangan logika ya. Nan dalil itu kan ada dua. Pertama nakli yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua akli. Awak praktek dari yang kedua, bukan awak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, enggak. Tapi yang itu bana ini, mohon maaf, bana itu bana hendak disinggung-singgung, jarang malah di sebagian kita umat Islam. Jarang bana. Apalagi bulan Ramadan, banyak tahu Al-Quran itu ayat yang kita baca tadi menandakan Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Makanya salah satu keutamaan amal ibadah di bulan Ramadan itu baca Al-Quran. Tidak sembahyang puasa dulu, tidak menahan puasa di siang hari, tidak ibadah zakat selalu. Keutamaan yang utama itu adalah membaca Al-Quran. Kembali kita ke poin. Jadi ibunda, tentang rukun tadi, ada yang pertama disebut akal dan iman. Anak-anak ya, itu dengan gua. Kalau awak nak memperhatian, awak nak fokus, bukan nak paham itu loh. Coba rantai ya, begitu berkait-kaitan. Pertama rukun iman. Rukun Rukun iman. Masih ingat ada berapa rukun iman? Nah, benar. Bisa kita uji? Bisa kita uji? Ayo cek, kita coba. Satu, percaya kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat,
Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Nah dah lah. Habis. Janji. Yakin. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Artinya itu konsep tanaman cia dulu. Sesuai jo urutannya, jangan dibolak-balik. Ibu bapak, mohon maaf ya kajewa rukun iman jadi agak remeh nak. Kita buktian beko sampai di Maluku dalam ilmu awak selama waktu. Mohon maaf, bukan maksud untuk mengajar, nak mengulang-ulang haji gitu. Jawabannya. Nah, untuk payungnya tadi, rukun yang 6 kita baca bato wan talambeh wan. Assalamualaikum. Untuk yang 6 perkara yang Anda baca tadi itu payungnya. Nah, sedangkan orang yang bisa dikatakan ternaung di bawah payung yang 6 tadi, anak-anak dengarkan ya, dia belum bisa terlindungi dengan payung tadi. Alun bisa dikatakan beriman kalau inyo alun mematuhi yang namanya arkanul Islam. Alunnya tampuh yang namanya Islam. Islam itu tadi arti selamat. Nah dalam hal ini Islam itu tuh ada rukunnya disebut dengan arkanul Islam. Ada berapa rukun Islam? Kita cek coba. Pertama, 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kok kunci yang utama kok? Tunggu di bawah. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kita tahan dulu di. Bagi seorang hamba yang betul-betul imannya kepada Allah, kedepanci yang pertama perlu. Begitu. Islam awak selama mohon maaf lah jadi itu orang tua. Ya dah. Apalagi seorang hamba yang selalu lalai kepada perintah sembahyang, nya nak kadape yang pertama pada apalagi tidak pernah merajut sembahyang. Jadi kunci dulu syahadat ini, kalimat syahadat itu tergantung kepada kita. Kalau ingin awak beriman, pakailah ajaran Allah. Karena suruh Allah tanda sayang Allah kepada kita, diturunkanlah 5 waktu menjadi kewajiban kita. Ada 5 waktu itu kayak nak, salat. Nah itu syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul. Yang kedua apa Islam? Salat. Makanya erat dari segi asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya, maka dari situlah letaknya antara kalimat syahadat dengan salat tidak dipisahkan. Karena kalimat potongan syahadat tadi itu akan menjadi sebuah rukun di dalam pelaksanaan ibadah sembahyang awak. Jadi kalau ada ibu-ibu katanya orang kawak syahadat itu bukan untuk orang malah orang baru masuk Islam, tidak untuk itu. Tapi lo apa syahadat di dalam sembahyang tadi lah. Jadi ibunda, bapak kaum muslimin walau ulang kaji ya wak, kalau awak sembahyang seorang atau berjamaah, tidak bersyahadat awak di sini dipertanyakan sholat waktu. Turun di situ. Cie. Yang kedua kita ada di sini disebut yang ketiganya setelah sholat. Rukun Islam. Zakat, puasa. Ayo ragu. Puasa di bulan Ramadan. Ingat-ingat. Dia semuanya itu ada kaitannya. Yang keempat, zakat. Yang kelima, naik haji. Nah, di sini kita masuk lagi. Ibu dan bapak, anak-anak buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kaitan hubungan antara perintah puasa dengan perintah zakat, puasa dengan perintah sholat? Di dalam kitab fikih ibadah itu lahir sebuah kalimat Rasulullah SAW melalui riwayat hadisnya, hadis At-Tabrani. Tadi kalau disampaikan tuh,
bara banyaknya orang yang berpuasa, tapi yang nyodapetkan tu hanyalah rasa awih jelapa. Ini mohon kita kepada Allah, mudah-mudahan ada termasuk golongan yang diprediksi oleh Nabi tadi. Mudah-mudahan. Pertama, hubungan puasa dengan ibadah sholat. Tulislah. Hubungan puasa dengan ibadah sholat. Puasa dengan ibadah sholat sama-sama menjadikan seorang hamba yang beriman. Puasa dengan ibadah sholat sama-sama suatu sarana yang menjadikan seorang hamba itu beriman. Karena apa? Karena kita kecekkan tadi, orang lalu bisa dikatakan beriman kalau belum ia melakukan yang namanya sholat, belum ia bersyahadat, belum ia mengerjakan yang namanya rukun-rukun Islam lainnya. Kita fokus kepada yang dua ini aja dulu, sholat dan puasa. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah antara ibadah puasa dengan ibadah sholat sama-sama melatih jiwa seorang hamba, sama-sama melatih jiwa seorang hamba untuk bisa disiplin. Satu, dek sembayang jo puasoku mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang disiplin, jujur, disiplin, jujur, dan sabar untuk taat selalu beribadah. Lama dia itu dia sampai capek dia lah. Kita ulangi. Udah yang kedua. Udah. Nah, stop dulu. Kita hentikan dulu. Coba diperhatikan nih. Lah siap nak, yang poin kedua udah. Coba perhatikan dulu. Nah, di siko letaknya. Di siko letaknya yang membutuhkan betul-betul kesadaran kita selaku umat yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Nah, di siko letaknya. Dengan kita melaksanakan ibunda, ayahanda, ananda semua, dengan semuanya kita melakukan yang namanya ibadah puasa, kemudian dikaitkan dengan yang namanya ibadah sholat, ini akan membuat kita disiplin. Coba kita perhatikan logika saja. Nah apa? Dia tuh contoh. Contoh. Padahal Allah bilang apa? Sudah jelas-jelas. Seluruhnya itu datang dari Allah, kembali kepada Allah. Allah yang nyuruh awak. Jadi kalau dapat seperti itu, tatarun kaki awak. Ini adalah astagfirullahaladzim. Pernah kepada anaknya tatarun kaki sampai pelatih yang nama layak. Nah, muah tu dah. Belum bisa dia. Jadi kalau anak kita jatuh, nampak ada orang jatuh, baca innalillah, orang alhamdulillah, dibaca ada berang orang, macam mati nak dendam. Jadi 3. Itu kata Imam Ali tadi, as-sabru yufarriqu ala thalatha. Sabar itu dibagi 3. Pertama apa tadi? Sabar. Pertama apa tadi? Yang menulis tadi mana? Sabar yang pertama, sabar apa tadi? Coba tanya Allah tadi. Sabar ala ta'ah. Sabar untuk taat di dalam ibadah. Yang kedua,
sabar untuk tidak bermaksiat di dalam ibadah. Ndakna dalam ibadah, dalam kehidupan nanti ada maksiat, toh harus dituntut sabar. Yang ketiga, sabru ala musibah, bersabar kita dalam musibah. Atau tentang sabar. Jadi intinya antara puasa dengan sumayang sama-sama melatih sabar. Alis bakat ibu-ibu jawab bapak sadar kesabar belum puasa kok. Jadi tidak perlu jadi itu doh kita bukti aja besok Pak Pengurus. Deko terakhir di semayang puasa deko tinggal saya tempat ale, tinggal saya Pak Imam. Atau tinggal saya mama semayang 40. Semayang 40 ada segala. Nah, coba itu kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, hubungan antara puasa dengan ibadah sholat. Puasa dan sholat sama-sama melatih jiwa untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sabar adalah kita ini poin yang kedua tadi, tentu dalam hal itu meningkat ilmu awak. Awak kalau naik janjang kau baadi, naik janjang kau turun apa kan naik keteh. Naik awak lihat. Jadi kalau poin kedua lah dapat dari awak, nak cukup awak sabar situ kita tingkatkan. Bah meningkatkannya, cegah seluruh perbuatan keji dan mungkar. Cegah seluruh perbuatan maksiat. Anak-anak buya kita yang mau puasa di siang hari, yang main-main HP, hati-hati. Hati-hati. Barang kesukaan kita itu yang digenggam kita itu bisa-bisa merusak nilai ibadah kita. Apalagi tak cari indah-indah. Lah, hati-hati benar. Untuk itu, di kesempatan hari ini saya sampaikan sekali lagi, antara hubungan puasa dengan ibadah sholat sangat erat sekali. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, apa tadi? Makanya hubungan puasa dengan ibadah sholat itu sangat erat. Makanya dalam hal ini jumhur ulama mengatakan ada dua pendapat di sini, Bu. Orang yang berpuasa di siang hari, orang yang berpuasa di siang hari lahir suatu kaidah. Kaidahnya seperti ini. Ini puasa di bulan Ramadan, puasa buka, maaf, tidak ada buka sih menyebut sesuatu cek. Dia hanya mengandalkan mengutamakan ibadah puasa, tapi semayang 5 waktu 5 wajib tidak. Ada dua hukum di siku itu kok. Ada dua hukum Pak. Jadi kalau ada tiba di sana awak, mama ada kemenakannya, ibu dan bapak selaku anaknya di rumah, nenek dan kakek selaku cucunya di rumah. Kalau besok anak awak sari buka, tiba bulan puasanya puasa saya tapi semayang tidak. Tarangan kuah. Pertamanya akan mendapatkan sebuah hukum, dia murtad, keluar dari Islam lantaran dia tidak melakukan sholat. Maka bisa seperti itu. Apabila ia menganggap puasa sholat tadi itu hanyalah tidak ada pengaruhnya, dia puasa saja, maka puasanya tidak sah. Itu yang pertama kaidahnya. Yang kedua, apabila orang tadi itu tidak mengerajukan sholat gara-gara hal lainnya dalam hal itu, atau memang maleh-malehnya, kadang maleh itu kan bisa membuat awak tak semayang. Contoh, awak di siang hari itu yang paling baik cobaan siang hari. Nah, apalagi zuhur. Sudah zuhur dan litak-litaknya bagai nak depanek-panek dengan tuanku, masih jam 3 tunggulah sontak. Kan maleh itu. Tunggulah sontak ini, dan mohon tunggu sontak. Akhirnya azan asar orang. Tinggal tak semayang asar jadinya, atau semayang zuhurnya tinggal akan masuk waktu lain. Itu bermalasan namanya. Orang seperti ini memang dia tidak keluar dari Islam, dia tidak murtad, tapi nilai ibadah puasanya terkikih dalam hal itu. Jadi dua kategori di situ.
Nah itulah yang makasih dari Rasulullah, prediksi Rasul tadi bu, Pak. Bara banyaknya orang puasa kini, bara banyaknya umat Islam puasa tapi yang mendapatkan rasa haus jolapa. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari judul hubungan antara puasa dan ibadah salat, mudah-mudahan memicu, memotivasi kembali kita untuk selalu taat kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmatnya. Amin.